Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal amin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala jami'an. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kepada kita nikmat dan karunia-Nya sehingga siang hari ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu salat zuhur secara berjamaah. Dan alhamdulillah hari ini kita juga tengah menjalankan ibadah saum Ramadan ya, tepat di hari yang ke-7. Artinya insyaallah seperempat dari bulan Ramadan sudah kita lalui. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita kekuatan untuk menyempurnakan Ramadan di 3/4 yang tersisa. Berbicara tentang saum Ramadan, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada satu goal, ada satu tujuan yang mesti dicapai oleh setiap kita yang menjalankan saum Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa taala ya, mengadakan, menciptakan, mewajibkan kepada kita saum Ramadan itu sebagai sebuah madrasah, sebagai suatu tempat media kita ditempa dengan tujuan nanti kita selesai daripada bulan Ramadan itu menjadi insan yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal itu ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya ketika Allah mewajibkan puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi supaya kalian bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ya? Kenapa kita diciptakan media untuk kita oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya Ramadan, agar kita menjadi manusia yang takwa? Sebab ternyata kalau kita berbicara tentang kehidupan, baik kehidupan yang sekarang ini kita jalani, kehidupan dunia, maupun kehidupan yang setelahnya, kehidupan alam barzakh, alam kubur, apalagi nanti kemudian kehidupan alam akhirat. Kalau kita berbicara tentang kehidupan di 3 kehidupan fase kehidupan ini, maka sesungguhnya takwa itu menjadi kebutuhan untuk kita. Ya, takwa itu menjadi kebutuhan. Jadi kalau kita berbicara puasa, sungguhnya puasa itu kebutuhan kita. Ya. Banyak sekali kemudian hikmah yang diungkap oleh para ulama, oleh para ilmuwan tentang hikmah daripada puasa ini. Secara jasmaniah kemudian itu menyehatkan. Secara rohaniah itu tadi, bahwa ternyata takwa itu kebutuhan untuk kita. Kita lihat misalnya di dalam kehidupan dunia ini, ya, semua kita ya, punya masalah. Semua orang yang hidup di dunia ini pasti punya masalah. Sebab hidup itu adalah masalah. Orang yang hidup, tandanya orang hidup dia punya masalah. Yang namanya masalah pasti butuh solusi, butuh jalan keluar. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah menjamin bagi orang yang bertakwa, telah menjanjikan bagi mereka orang yang bertakwa solusi dari setiap masalah yang dihadapinya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Talaq ayat kedua, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa orang yang takwa kepada Allah, maka Allah pasti akan menjadikan untuknya jalan keluar, solusi dari setiap masalah yang dihadapinya. Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya lagi, kata Allah Subhanahu wa taala di kelanjutan ayatnya, di ayat yang ketiga surat At-Talaq, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa akan Allah jamin rezekinya bahkan dari jalan yang tidak ia prediksi. Kita bahkan mungkin, mohon maaf, semua kita saat ini ada di tempat gedung ini itu dalam rangka diantaranya adalah menjalankan perintah Allah untuk mencari rezeki. Dan Allah pastikan bahwa rezeki itu pasti hadir
bahkan dari jalan yang tidak diduga-duga oleh kita. Kalau sekarang kita berada di tempat sini, mungkin salah satu cara kita menjemput rezeki yang mungkin kita bisa prediksi bahwa nanti kalau sudah tuntas pekerjaannya kita akan dapat penghasilan sekian. Tapi bagi orang yang bertakwa melampaui itu semua. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini juga kebutuhan dunia. Yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang keempatnya masih di surat At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikan segala urusannya menjadi urusan yang mudah. Kalau kita tadi di awal berbicara bahwa hidup itu adalah masalah, tentu masalah itu banyak tingkatannya, ada level-levelnya, ada yang mudah, ada yang sedang-sedang, ada yang susah, susah banget dan seterusnya. Tapi ternyata kamus masalah itu, level masalah itu bagi orang yang bertakwa tidak berlaku. Sebab Allah sudah menjanjikan siapa orang yang bertakwa, Allah jamin seluruh urusannya mudah. Dan ketiga ayat ini, ketiga apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Talaq ini, kalau kita dekati dengan pendekatan gramatikal bahasa Arab, itu adalah suatu hadiah, suatu pemberian, suatu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan apabila syaratnya terpenuhi. Jadi Allah akan memberikan solusi, Allah akan memberikan rezeki yang berlimpah dari arah yang tidak diduga-duga, dan Allah akan menjadikan segala urusan itu mudah apabila syaratnya terpenuhi, yaitu seseorang menjadi orang yang bertakwa. Artinya kalau nggak takwa nggak ada hadiah-hadiah itu, nggak ada urusan mudah, nggak ada solusi, nggak ada rezeki yang dari jalan yang tidak diduga-duga. Kemudian berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala masih dengan urusan dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Dalam surat Al-A'raf ayat 96 Allah berfirman, andai saja penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya akan kami bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit maupun dari dalam perut bumi, dari tanah. Keberkahan dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijanjikan bagi orang yang beriman dan bertakwa. Apa itu keberkahan? Keberkahan itu value, nilai. Ya, kadang kita merasa duit kita atau gaji kita, penghasilan kita lebih besar dari teman kita, dari tetangga kita begitu, tapi kok kita masih merasa kurang. Kok kayaknya dia yang penghasilannya sedikit cukup-cukup aja. Nah itu bisa jadi itu introspeksi untuk kita. Ini ada apa dengan nilai yang kita miliki? Keberkahan itu artinya value. Sekali lagi itu adalah nilai. Dan itu ternyata memang tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau seseorang itu bertakwa. Berikutnya lagi di antara benefit orang yang bertakwa ketika dia menjalani kehidupan di dunia ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menganugerahkan kepada kalian kecerdasan spiritual. Kecerdasan furqan. Kecerdasan bukan hanya sekedar seseorang itu berpengetahuan, tapi kemudian melebihi daripada itu, levelnya lebih tinggi, di mana seseorang itu bisa mengamalkan pengetahuannya, ilmunya. Nah, ini yang disebut dengan al-ilmu an-nafi'. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang bisa diamalkan. Nah, kekuatan untuk mengamalkan itulah yang kemudian disebut kecerdasan furqan di dalam bahasa Al-Quran. Dan itu memang tidak Allah berikan kecuali hanya kepada orang yang bertakwa.
Boleh jadi barangkali ini yang menjadi akar permasalahan, kegaduhan hari ini dan beberapa hari belakangan ini di negeri kita. Di mana banyak orang yang, mohon maaf, ya, berpengetahuan tentang hukum misalnya begitu, bahkan penegak hukum justru melakukan pelanggaran hukum. Ya, membunuhlah, menjadi bandar narkoba lah, ya kan, dan seterusnya. Bukan mereka orang-orang yang melakukan pelanggaran itu orang yang tidak tahu kalau itu tuh salah. Bukan orang-orang yang tidak tahu, orang yang meninggalkan kebaikan itu bukan orang-orang yang tidak tahu kalau kebaikan itu mesti dikerjakan. Nah, kenapa? Karena tidak ada kecerdasan spiritual tadi, God spot, ya, kekuatan Tuhan yang ada di dalam dirinya. Karena memang itu hanya akan diberikan oleh Allah kepada orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa ketika dia tahu kebenaran, dia akan mengerjakan. Ketika tahu itu kesalahan, maka dia pasti tidak akan melaksanakannya, pasti akan meninggalkannya. Nah, kekuatan itulah yang saat ini menjadi krisis di tengah-tengah masyarakat kita. Boleh jadi tadi akar masalahnya karena hilangnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam ayat tadi surat Al-Anfal ayat ke-29. Yang berikutnya, yang keberapa? Yang keenam atau yang kelima, setidak-tidaknya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini penting untuk kita nih. Bahwa kita sholat, bahwa kita sedekah, bahwa kita zakat, bahwa kita puasa hari ini sudah seminggu. Kemudian bahwa kita melaksanakan amal-amal yang lainnya, kita berbakti kepada orang tua kita, mencari nafkah untuk keluarga kita, untuk anak kita, istri kita, dan yang lainnya dari amalan-amalan ketaatan kita. Harapannya adalah semua itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi amal soleh, tabungan kebaikan kita untuk nanti kita di akhirat, selain kewajiban kita di dunia ini. Tetapi kita mesti tahu kata Allah Subhanahu wa taala, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ayat ke-27 dari surat kelima, surat Al-Maidah, Allah taala berfirman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya akan menerima amal kebaikan seseorang itu apabila dia bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya hanya akan menerima amal kebaikan, Allah hanya akan menerima amal kebaikan minal muttaqin, dari orang-orang yang bertakwa. Jadi ikhwatal imani wal islam a'azani Allah wa iyyakum jami'an, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau begitu rasa-rasanya memang itu pantas kita katakan bahwa takwa itu kebutuhan di dunia ini. Berbicara rezeki, kata kuncinya takwa. Berbicara jalan keluar, solusi dari masalah, kata kuncinya takwa. Berbicara keberkahan, ya, dari apa yang sudah kita kumpulkan, sudah kita kita upayakan supaya berkah, kata kuncinya takwa. Berbicara kemudian supaya kita ini punya kecerdasan spiritual tadi, kata kuncinya takwa. Berbicara amal soleh yang terus kita upayakan supaya diterima oleh Allah, ternyata Allah hanya akan menerimanya dari orang yang bertakwa. Artinya ketika seorang itu tidak takwa, apapun yang dia lakukan Allah tidak akan menerima. Kan mafhum mukhalafahnya seperti itu, pemahaman terbaliknya kan seperti itu. Sehingga sekali lagi dapat kita simpulkan bahwa di kehidupan dunia ini takwa menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar lagi. Sehingga pantas saja kemudian Allah Subhanahu wa taala melatih kita selama 1 bulan Ramadan ini, ya, dengan saum, dengan qiyam tarawih, kemudian dengan sedekahnya, dengan baca Qur'annya, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Itu ya, kewajiban ini adalah merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala supaya kita punya takwa, yang itu adalah kunci miftah untuk membuka apa-apa yang menjadi kebutuhan kita di dunia ini. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an. Itu di dunia, di antara benefit, di antara keutamaan, keuntungan seseorang itu menjadi orang yang bertakwa.
Bagaimana dengan kehidupan setelah dunia ini? Alam barzah, kehidupan alam akhirat. Yang kita semua meyakini bahwa hidup kita itu tidak sekali di dunia ini saja, ada kehidupan setelah ini. Kehidupan alam kubur, alam barzakh, ya, yang dimana di sana nasib orang itu cuma dua. Kalau tidak dapat nikmat kubur, dia akan dapat siksa kubur. Pilihannya hanya dua. Nah, kemudian setelah itu nanti ada kehidupan alam akhirat. Sama, di alam akhirat pilihan hidup cuma ada dua. Kalau seseorang itu tidak di surga, di neraka, wal'iyadzubillah. Nah, semua ini kita semua, ya, tentu bercita-cita, berkeinginan kalau mati di alam barzahnya pengen dapat nikmat kubur, kalau di akhirat nanti pengennya masuk surga. Nah, ini kan cita-cita kita, ya, keinginan kita, dan itu sangat benar, ya, sangat benar. Cita-cita kita itu sudah on the track cita-citanya. Tapi namanya cita-cita itu kalau tidak diupayakan, ya jadinya kayak mimpi siang bolong. Ya, anak kita pengen jadi dokter tapi tidak pernah kuliah kedokteran, kayaknya tidak mungkin. Ya, bisa jadi dokter. Pengen jadi insinyur tapi tidak pernah dia kuliah teknik misalnya begitu, ya tidak mungkin. Ya, tidak mungkin, ya kan? Tidak mungkin. Nah, seorang pingin masuk surga tapi tidak ada upayanya gitu untuk masuk surga. Kira-kira mungkin nggak kita masuk surga? Pingin dapat nikmat kubur tapi tidak ada upayanya. Kira-kira dapat apa enggak? Nah, logika kita mungkin sudah dengan mudah bisa menjawabnya mustahil gitu kan? Tidak mungkin. Karena memang Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, tilkal jannatu nurithuha min tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Ternyata para bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah taala berfirman dalam surat Maryam ayat ke-63, itulah surga kata Allah. Setelah sebelumnya Allah jelaskan tentang kenikmatan-kenikmatan surga. Tilkal jannah, itulah surga. Allati nurithu, yang akan kami anugerahkan, yang akan kami hadiahkan, kami berikan min ibadina, kepada hamba-hamba kami. Apakah semua hamba akan dapat? Kata Allah Subhanahu wa taala, man kana taqiyya, adalah hamba-hamba kami yang bertakwa. Ayat lain surat surat Ali Imran misalnya, banyak ayat yang semisal. Di antaranya Ali Imran, kata Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Kata Allah, bersegeralah kalian untuk menuju surganya Allah dan ampunan, menuju ampunan dan surganya Allah yang seluas langit dan bumi, yang sudah ada saat ini, sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu surga uiddat, sudah Allah persiapkan untuk siapa? Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi sekali lagi, berbicara kehidupan dunia, berbicara kehidupan akhirat, ya, ternyata apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan untuk kemudahan dan kesenangan kehidupan dunia dan akhirat ini, kata kuncinya adalah takwa. Sehingga sekali lagi kita katakan, berarti takwa itu adalah kebutuhan kita. Kita yang butuh rezeki, ya takwa. Kita yang butuh solusi, ya takwa. Kita yang butuh ilmu, ya takwa. Kita yang butuh amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya takwa. Kita yang kalau mati mau masuk surga, ya jawabannya takwa, mesti takwa. Lalu apa itu takwa? Nah, pertanyaannya, lalu apa itu takwa? Sehingga kita harus puasa 1 bulan dengan berbagai macam aktivitas ketaatan lainnya yang Allah tempa selama bulan Ramadan untuk kita, supaya kita jadi orang yang bertakwa. Itu apa itu orang yang bertakwa? Siapa itu orang yang bertakwa? Para ulama mendefinisikannya untuk kita, mulai dari sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama-ulama kontemporer juga kemudian mendefinisikan tentang takwa. Satu sama lain redaksinya berbeda tapi esensinya sama. Misalnya
sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan at-taqwa hiya al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wasti'dadu liyaumir rahil. Kata Imam Ali radhiyallahu taala anhu, sahabat yang mulia, sepupu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan takwa itu adalah rasa takut di dalam diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Al khaufu minal jalil. Wal amalu bit tanzil. Takwa itu adalah mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang bertakwa punya rasa takut dari Allah, lalu dia mengamalkan Quran dan sunnah. Jadi nonsen kalau orang menurut saya takwa tapi tidak mengamalkan Quran, tidak mengamalkan sunnah. Kemudian wal qanaa'atu bil qalil. Takwa itu adalah rasa qanaah, rasa kaya di dalam diri seseorang, sehingga meskipun apa yang dia dapatkan dari rezeki itu hanya sedikit, dia tetap merasa itu adalah cukup. Ya, itu adalah cukup untuknya. Wasti'dadul yaumir rahil. Dan takwa itu adalah persiapan yang dilakukan oleh seseorang untuk menghadapi hari kematian, hari kepergian dia dari dunia menuju akhirat. Itu takwa, kata sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian seorang tabi'in yang bernama Hasan al-Basri, seorang imam besar dari kalangan tabi'in, ulama klasik, beliau mengatakan, al-muttaqun alladzina ittaqaw ma harramallahu alaihim wa addu maftarada alaihim. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang menjauhi apa-apa yang diharamkan, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berupaya untuk senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini definisi yang sering kita dengar. Para ulama khalaf, ulama-ulama kontemporer mengatakan bahwa takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, kaidahnya di dalam menjalankan perintah itu boleh disesuaikan dengan kemampuan. Di dalam menjalankan perintah boleh disesuaikan dengan kemampuan. Kemampuan seseorang di dalam menjalankan perintah Allah berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Misalnya perintah sedekah, maka boleh disesuaikan dengan kemampuan. Yang mampunya cuma 10.000 ya 10.000, tidak dipaksa untuk 20.000. Tapi yang mampu 50.000 jangan pula kemudian pura-pura hanya mampu 10.000, hati-hati. Ya. Kemudian dan seterusnya. Kalau perintah disesuaikan, tapi kalau larangan semua orang dianggap sama kemampuannya. Sebab untuk meninggalkan larangan seseorang tidak butuh energi. Untuk meninggalkan larangan dengan berdiam diri saja sudah cukup. Janganlah kalian mendekati zina misalnya, maka diam diri aja sudah mengerjakan itu perintah meninggalkan larangan berzina. Janganlah kalian minum khamar, janganlah kalian mengkonsumsi narkoba misalnya begitu. Maka dengan diam diri saja seseorang tidak melakukan apa-apa, dia sudah meninggalkan itu perkara yang namanya narkoba. Jadi dalam mengerjakan perintah disesuaikan dengan kemampuan, tapi di dalam meninggalkan larangan semua orang dianggap punya kemampuan yang sama. Sebab meninggalkan larangan tidak butuh banyak energi, cukup berdiam diri saja maka seseorang sudah dianggap memenuhi, telah meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatal iman wal islam azanillahu wa iyyakum jami'an. Bagaimana ciri-ciri orang yang bertakwa? Ya, tadi globalnya kan kelihatan ciri orang bertakwa itu yang diperintahkan Allah dikerjakan, yang dilarang ditinggalkan. Globalnya seperti itu. Ya, lebih detail Allah Subhanahu wa taala dalam banyak kesempatan di Al-Qur'an menjelaskan kriteria orang yang bertakwa. Di antaranya awal surat Al-Baqarah ayat kedua, ketiga, keempat sampai kelima. Orang yang bertakwa itu Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudal Lil Muttaqin. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Al-Qur'an itu siapa orang yang bertakwa? Nah, ayat ketiganya, alladzina
yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang beriman kepada perkara yang gaib, kepada Allah, kepada malaikat, kepada jin, bahwa jin itu ada makhluk Allah yang tidak terlihat, dan gaib-gaib yang lainnya. Kemudian wa mimma razaqnahum wa yuqimunas shalah, mendirikan salat, dan kemudian selalu berinfak, bersedekah, berzakat. Surat Ali Imran ayat 134, wasari'u ila maghfiratin, yang tadi itu ayat berikutnya adalah tentang kriteria orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa berinfak fis sarra' wad dharra, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ini orang yang bertakwa. Kalau kita bersedekah ketika kita banyak duit, ketika kita banyak rezeki, nah itu mungkin baru setengah ciri takwanya. Pas kita lagi nyungsep, lagi kagak ada juga, kita berusaha untuk bersedekah, baru berarti tanda sedekah yang kedua inilah yang kemudian menjadikan seseorang itu sempurna untuk ciri bersedekahnya. Jadi orang yang bertakwa meskipun sempit dia bersedekah. Jadi identitas, jadi perilaku, jadi kebiasaan, itu yang namanya bersedekah apapun kondisinya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh. Orang yang bertakwa itu kalau emosinya lagi muncak, dia bisa mengendalikan. Jadi orang yang bertakwa cerdas secara emosional. Dia bisa mengendalikan emosi. Wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Orang yang bertakwa itu selalu memaafkan kesalahan orang lain, bukan pendendam. Wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum, dan orang yang bertakwa itu diantara cirinya kalau dia terlanjur berbuat salah, karena sebagai manusia pasti bersalah, dia segera sadar, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, segera beristighfar. Wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Di dalam surat Al-Furqan Allah Ta'ala juga berfirman tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dan seterusnya. Orang yang bertakwa itu ibadur rahman, hamba Allah, kalau dia berjalan, jalannya santai. Urusannya dia kerjakan dengan santai, tidak terburu-buru, tidak juga kemudian lelet. Kalau bertemu dengan orang, dia selalu mengucapkan salam, selalu dengan sopan santun. Kemudian dan seterusnya itu ayat. Lalu di dalam surat Al-Mu'minun ayat pertama sampai dengan yang ke-11 itu juga adalah kriteria orang yang bertakwa, yang salatnya khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Salatnya khusyuk, dan mereka juga berinfak, mereka menjaga kemaluannya, menjaga harga dirinya, terus sampai ayat ke-9, ke-10 dan ke-11-nya Allah Subhanahu wa taala sampaikan balasannya bagi orang yang bertakwa. Alladzina yaritsunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka lah orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus dan mereka akan kekal di dalamnya. Jadi ikhwatal iman wal Islam a'azanillah wa iyyakum jami'an. Sekali lagi bahwa takwa adalah suatu kebutuhan bagi kita untuk menjalani, untuk sebagai bekal menjalani kehidupan dunia ini, dan sebagai bekal persiapan untuk kita meraih apa yang dicita-citakan oleh kita di akhirat nanti, yaitu meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Takwa tadi definisinya adalah singkatnya menjalankan semampu kita apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala secara total. Kriterianya banyak sekali, secara detail oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan di dalam Al-Quran, di beberapa tempat, di beberapa surat, demikian juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadisnya. Semoga kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberikan taufik untuk kita menjalani Ramadan ini dengan penuh sukacita, dengan penuh kesenangan, menjalankan ketaatan-ketaatan semampu apa yang bisa kita laksanakan, mulai dari saumnya, kemudian qiyamul lailnya, tarawih, kemudian membaca Al-Quran, sedekah, dan
berbakti kepada orang tua, ya, kemudian mencari nafkah untuk keluarga dan amal-amal soleh yang lainnya, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang bertakwa, sehingga apa yang kita kerjakan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Demikian yang dapat disampaikan sebagai materi. Barangkali ada yang ingin sharing atau bertanya, dipersilahkan, dan nanti Ana diminta untuk membagikan 3 hadiah ini katanya. Baik, jazakumullah khair Pak Ustadz atas materi yang disampaikan. Dari summarize yang dapat kita simpulkan, yaitu takwa merupakan kebutuhan, dan takwa merupakan solusi atas masalah yang dihadapi. Ada juga dengan takwa Allah akan menjamin rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga, dan dengan bertakwa Allah akan menjadikan segala urusan menjadi mudah, dan seterusnya. Untuk mempersingkat waktu, mungkin akan diadakan sesi kuis tanya jawab kepada Pak Ustadz. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. 3 hadiah yang sudah kami sediakan. Ada yang mau bertanya? Insya Allah yang bertanya dapat hadiah. Nah, Bapak ngacung duluan, silakan Pak. Ya, apa-apa, saya yang jawabnya tapi Bapak yang dapat hadiahnya, enggak apa-apa. Ya. Syukran Ustaz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ustaz, bertanya untuk ciri-ciri orang bertakwa tadi udah Ustaz sebutkan, ialah setelah melakukan kesalahan atau dosa selalu beristighfar. Tapi dosa itu selalu datang gitu Ustaz. Berkali-kali istighfar lagi, berkali-kali istighfar lagi. Untuk segera menghilangkan dosa itu, solusinya Ustaz. Terima kasih. Jazakallahu. Karena belum dijawab Pak, hadiahnya belum. Nanti dijawab dulu pertanyaannya ya. Ada ungkapan dari ulama kaitan dengan pertanyaan Bapak tadi, la taubata ma'al la istighfar ma'al israr. Bahwa sepakat kita, yakin kita dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam itu, manusia itu fitrahnya adalah memang melakukan kesalahan. Bahkan khata, bahkan bukan hanya sekali tapi sering melakukan kesalahan. Jadi kalau tidak salah atau salahnya cuma sekali, bisa jadi mungkin dia setengah manusia. Saya nggak mau mengatakan setengah dewa karena nggak tahu dewa itu ada apa enggak. Yang ada mungkin dewa apa? Dewa 19, dewa band itu. Ya. Nah, jadi kalau kita salah, yaitu kita bersyukur, berarti kita manusia, seutuhnya kita manusia. Ya. Tapi supaya kita benar-benar menjadi manusia, jangan salah terus. Sebab kalau salah terus namanya setan, ya kan? Jadi kalau benar terus malaikat, kalau salah terus setan. Kalau manusia bagaimana? Manusia itu boleh salah, tapi salahnya jangan terus-terusan. Nah, bagaimana supaya tidak terus-terusan? Itu tadi, ya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha. Segera bertaubat, segera istighfar. Nah, bagaimana kalau kemudian seorang itu melakukan lagi kesalahannya? Nah, tadi ungkapan ulama, lastighfaru ma'al israr. Kalau kesalahan yang berikutnya itu tidak diniatkan, ya, tidak dimaksudkan, maka tidak masalah. Tandanya itu dia manusia itu. Tapi kalau kesalahan berikutnya, apalagi itu kesalahan itu sama, itu sudah diniatkan, berarti istighfar yang sebelumnya, taubat yang sebelumnya dia lakukan itu adalah taubat atau istighfar palsu. Dia PHP sama Allah. Ya, ini orang kurang bagus nih. Allah di PHP-in nama dia. Ya, jadi istighfarnya istighfar palsu. Ya, tapi kalau benar-benar enggak masalah. Namanya manusia ya, ternyata dia kok salah lagi. Asal tidak diniatkan, tidak masalah. Ya, sebab la taubata atau la istighfar ma'al israr. Tidak bermanfaat istighfar seseorang kalau di dalam dirinya masih ada israr, masih ada niat mau melakukan kesalahan yang sama. Misalnya, tadi dia baru ngelihat sesuatu yang tidak bagus untuk dilihat. Bukan tidak bagus,
tidak boleh untuk dilihat, mungkin bagus, makanya dia ngelihat gitu kan. Nah, habis itu dia istighfar. Ya, kan syarat taubat kan ada 4 tuh. Menyesali, berjanji tidak mengulangi, kan begitu ya. Kemudian meminta ampun sama Allah, dan kalau ada hubungannya dengan orang lain meminta maaf. Kalau ada hak orang lain dikembalikan. Nah, kan seperti itu. Nah, yang 4 ini mesti ada ketika kita mengucapkan astagfirullahaladzim itu. Kalau ini 4 tidak ada, ya berarti istighfar kita, taubat kita palsu, ya, semu, ya, dan seterusnya. Begitu Pak. Jadi insya Allah tidak masalah, ya, asal tidak diniatkan. Ya, ketika kita istighfar, betul-betul kita berjanji tidak mengulangi. Tahu-taunya suatu saat keceplosan, terjebak, mengulangi lagi kesalahan yang sama. Ya kita taubat lagi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu insya Allah Pak. Sudah terjawab Pak? Sudah terjawab. Karena sudah terjawab berarti Bapak berhak mendapatkan hadiah. Ya, baik. Mungkin masih ada tersisa 2 hadiah lagi. Barangkali Pak Ustadz ingin bertanya mungkin ke jamaah, biar jamaah yang jawab mungkin. Ya, janganlah. Saya jangan bertanya. Yang nanya aja nanti saya jawabkan. Saya ingin berbuat baik hari ini. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Atau ada yang mau ditanya barangkali ya? Taib, kalau begitu karena tidak ada yang mau bertanya, saya harus menggantikan posisinya menjadi penanya. Ya, insya Allah ini tidak sedang mengetes, ya, tetapi karena ada hadiah yang harus dibagikan saja. Ya, karena ada hadiah yang harus dibagikan dan tidak mungkin semuanya mendapatkan, jadi kita berikan kepada yang ditanya saja. Barangkali ada yang bisa menyampaikan tadi apa yang sejatinya menjadi penyakit atau akar masalah krisis moral yang terjadi, ya, di tengah-tengah umat manusia ini, wabil khusus bangsa kita. Siapa? Jangan ragu-ragu Pak. Ya, fadhal. Oke, akar permasalahannya itu adalah hilangnya kecerdasan spiritual. Sesuai dengan tadi Quran surat Al-Anfal ayat 29 yang tadi saya sampaikan. Masya Allah, barakallahu fiik. Mau yang mana Pak hadiahnya Pak? Ini center nih. Center. Oh, Masya Allah. Satu lagi hadiahnya tidak ada pilihan. Masih tersisa 1 lucky draw. Bahwa selain tadi bahwa orang yang bertakwa itu akan diberikan kecerdasan spiritual, kecerdasan furqan, kecerdasan apa saja lagi yang 5-nya, yang lainnya, bukan kecerdasan, benefit apa lagi yang akan didapatkan oleh orang yang bertakwa, ya, yang itu adalah sesungguhnya kebutuhan dia menjalani kehidupan dunia ini. Silakan. Sebutkan 1 saja atau 5 Pak Ustadz? Ya minimal setengah lebih gitu biar quorum ya. 3 dah, 3. Ya 3 lah. Benefit dari takwa itu. Siapa? Orang yang berbeda Pak ya? Ini malu-malu ini. Tidak ada nampaknya. Terlalu sulit soalnya atau bagaimana ini? Lebih ke malu. Ya. Masya Allah beliau ini. Yang pertama adalah Allah akan memberikan rezeki yang tidak terduga-duga. Ya. Yang kedua Allah memberikan kemudahan dalam segala hal. Dan yang ketiga Allah akan menjadikan dia orang yang lebih peka terhadap kebaikan yang dijalankan. Yang keempat nggak apa-apa. Yang keempat sedikit nggak apa-apa Pak, dibuka aja catatannya. Ya. At-Talaq, surat At-Talaq ayat ke-3 dan ke-4. Ya. Allah akan menjadikan urusannya mudah. Lebih mudah. Ya, lebih mudah. Ya, solusi, rezeki, dan urusan mudah, lalu keberkahan, ya kan? Dan kemudian orang yang bertakwa itu amalannya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadhal Pak, mustahiq hadiah. Barakallahu fikum. Baik para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, barangkali kita cukupkan sampai di sini.
kajian kita siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan tadi dan dapat kita amalkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas yang disampaikan, dan kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai informasi tambahan kepada para jamaah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Ramadan, Masjid An-Nur atau DKM An-Nur Ciputat Besar Jakarta bersinergi dengan Al-Azhar menyediakan gerai booth zakat di Musola Basement 1 kepada bapak atau jamaah yang ingin menginfakkan rezekinya atau membayar zakat fitrah. Kami persilakan untuk ke Musola Basement 1. Terima kasih.